Oke, kita bahas sesuatu yang super penting. Kamu mungkin sering lihat tawon ini di sekitar rumah kan? Tapi pertanyaannya, apa yang bakal kamu lakuin kalau salah satunya nyengat kamu atau lebih parah, keluarga kamu? Dengerin baik-baik, karena panduan ini benar-benar bisa jadi penyelamat nyawa. Ini bukan nakut-nakutin ya. Ini fakta. Di Medan, seorang ibu meninggal dunia setelah diserbu belasan tawon. Kasus serupa juga terjadi di Klaten dan Padang Sidempuan. Jadi ancamannya itu nyata banget dan ada di sekitar kita. Nah, coba jawab jujur deh. Kamu beneran udah tahu belum apa yang harus dilakuin di 60 detik pertama? Kebanyakan orang mikirnya, ah gampang lah. Tapi ternyata caranya salah kaprah. Dan kesalahan sepele ini akibatnya bisa fatal loh. Yuk kita kenalan dulu sama musuh kita ini. Namanya Vespa afinis, tapi orang Indonesia lebih kenal dengan sebutan tawon das. Dan percayalah, ini bukan tawon biasa yang bisa kamu usir gitu aja. Oke, dari semua ciri-ciri ini, yang paling bikin merinding itu poin terakhir. Jadi gini, waktu satu tawon nyengat, dia itu ngeluarin feromon. Itu semacam sinyal kimia, alarm bahaya, yang ngasih tahu seluruh koloninya, serang target ini sekarang. Makanya satu sengatan bisa berubah jadi serangan massal yang mematikan. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial dari semua pembahasan ini. Apa yang kamu lakukan dalam 1 menit pertama setelah disengat itu menentukan segalanya. Lupakan semua mitos yang pernah kamu dengar, fokus di sini. Jadi, pas tawon menyengat, seringkali sengat sama kantung racunnya itu ketinggalan di kulit kita. Nah, kantung ini tuh nggak diem aja. Selama kurang lebih 60 detik, dia terus-menerus mompar racun masuk ke tubuh. Bahkan setelah tawonnya udah terbang jauh. Waktu adalah musuh utama kamu di sini. Nah, ini dia nih kesalahan paling fatal yang sering banget orang lakuin. Tolong, jangan pernah ditarik atau dicepit pakai jari, apalagi pinset. Itu sama aja kayak kamu meres kantung racunnya, bikin semua sisa racunnya malah masuk ke badan. Ngeri kan? Cara yang benar itu cuma satu, dikerik. Ambil aja kartu ATM, KTP, SIM, apa aja yang tipis, terus dorong sengatnya keluar. Digeser ya, bukan dijepit. Oke, catat baik-baik. Ini 3 langkah penyelamat hidup. 1. Segera kerik sengatnya keluar. Jangan ditunda. 2. Langsung cuci lukanya pakai sabun dan air ngalir. Ini penting buat bersihin sisa racun dan sinyal kimia yang manggil teman-temannya itu. 3. Kompres pakai es, tapi bungkus kain ya, sekitar 20 menitan. Ini buat ngurangin sakit sama bengkak. Udah, 3 ini aja dulu. Serius deh, mending kamu save aja panduan ini sekarang juga. Penting banget. Oke, sengat udah berhasil dikeluarin. Ancaman pertama udah lewat. Nah, sekarang kita urus lukanya. Gimana caranya ngatasin bengkak sama rasa sakitnya yang luar biasa itu? Udah, lupain deh itu yang namanya odol, cuka apel, atau mitos-mitos lainnya. Itu semua nggak ada bukti medisnya. Yang beneran manjur dan direkomendasiin itu ya kompres es buat ngatasin nyeri dan bengkak, sama minum obat antihistamin yang bisa kamu beli di apotek buat ngurangin gatal dan reaksi alergi ringan. Ini tips super penting yang sering banget disepelekan. Kalau kamu disengat di tangan atau kaki, langsung lepas semua cincin, gelang, atau jam tangan. Kenapa? Karena bengkaknya bisa cepet banget dan parah. Kalau perhiasannya nggak dilepas, itu bisa jadi kayak jerat yang motong aliran darah. Bahaya banget. Sekarang kita masuk ke skenario paling buruk. Ini bagian yang kita harus benar-benar serius, karena ini adalah kondisi yang bisa mengancam nyawa cuma dalam hitungan menit. Anafilaksis itu reaksi alergi yang menggila. Bayangin aja sistem imun kamu panik dan malah nyerang seluruh tubuh kamu sendiri. Ini bukan lagi sekedar bengkak di satu titik, tapi kegagalan sistem tubuh yang bisa menyebabkan kematian dengan sangat cepat. Kalau kamu atau orang di dekat kamu ngalamin salah satu aja dari gejala ini setelah disengat, susah nafas, pusing kayak mau pingsan, tenggorokan rasanya bengkak, jangan nunggu, jangan coba-coba obatin sendiri. Ini darurat medis level tertinggi. Langsung bawa ke UGD rumah sakit terdekat detik itu juga. Oke, kita mundur sedikit. Gimana kalau kasusnya kita nggak sengaja ganggu sarang mereka dan langsung diserbu satu koloni? Pengetahuan ini bisa jadi pembeda antara kena beberapa sengatan aja atau ratusan sengatan. Aturannya simpel tapi wajib diingat. Lari lurus sekencang-kencangnya, jangan belok-belok. Lindungi muka dan mata kamu, pakai baju atau tangan, karena sengatan di area itu paling bahaya. Cari perlindungan di dalam gedung atau mobil. Jangan sekali-kali mukul tawonnya, itu cuma bikin mereka makin brutal. Dan yang paling penting, jangan loncat ke air. Mereka itu sabar loh, mereka bakal nungguin kamu sampai kehabisan napas dan muncul ke permukaan. Nah, ini pesan terakhir buat pencegahan. Kalau kamu lihat ada sarang tawon di sekitar rumah, jangan sok jadi pahlawan. Jangan coba-coba dilempar batu atau disemprot air.
Itu namanya bunuh diri. Langsung telepon dinas pemadam kebakaran. Mereka punya alat dan keahlian buat nanganin itu dengan aman. Jadi kita rangkum ya, ada 3 hal paling penting yang harus kamu ingat mati. Pertama, di 60 detik pertama, kerik sengatnya jangan dijepit. Kedua, kenali tanda-tanda bahaya anafilaksis. Kalau ada, langsung ke UGD. Ketiga, kalau diserbu, lari sekencangnya dan lindungi wajah. 3 kunci ini adalah inti dari panduan bertahan hidup ini. Informasi sepenting ini jangan berhenti di kamu aja. Coba bayangin orang-orang yang kamu sayang. Dengan nge-share panduan ini, kamu mungkin lagi ngasih mereka bekal pengetahuan yang suatu saat nanti bisa nyelamatin hidup mereka. Jadi, jangan ragu lagi, langsung bagikan sekarang juga.